Halo teman-teman semua, kembali lagi bersamaku Jaya Girsang. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara menaikkan dan menurunkan berat badan secara baik dan benar. Nah, kenapa aku kepikiran membuat video ini? Karena aku nggak ingin teman-teman melakukan kesalahan seperti yang pernah aku lakukan dulu. Nah, dulu berat badanku 53, lalu aku pengen menaikkan berat badan. Namun ketika aku naik berat badan itu, ya ternyata aku melakukannya dengan salah. Aku menaikkan badan itu tidak dengan memperhatikan komposisi tubuh, ya, sehingga ya aku makan sembarangan dan tubuhku memang besar tapi dengan persentase kadar lemak yang tinggi. Begitu juga aku pernah menurunkan berat badan, aku terlalu memotong kalori yang terlalu berlebihan sehingga mungkin massa otot sedikit menyusut. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana menaikkan dan menurunkan berat badan yang benar berdasarkan pengalamanku. Nah, berbicara mengenai berat badan, entah itu menaikkan atau menurunkan, ya kita selalu berpatokan hanya kepada angka yang ada di timbangan. Namun, angka yang ada di timbangan itu sebenarnya terbagi atas 3. Contoh studi kasus, ada berat badan Budi 55 kilo dengan persentase kadar lemak Budi yang diperkirakan sekitar 9,5% sampai dengan 10%, ya kira-kira di angka 5 kg. Nah, bagaimana cara mengetahui kadar lemak seseorang? Yaitu dengan menggunakan body fat monitor, atau sekarang sudah ada timbangan yang sudah ada fitur body fat monitor. Contoh kayak punya aku ini sih sebenarnya aku baru beli dan aku baru perdana mencobanya hari ini. Ya, aku sama sekali nggak mempromosikan alat ini dan tidak menjual alat ini juga, hanya memberitahu teman-teman bahwa kita bisa menggunakan body fat monitor timbangan seperti ini yang ada fitur body fat monitornya. Kita bisa mengetahui kadar lemak. Kalau punya aku sendiri sih bukan hanya kadar lemaknya aja yang bisa informasi yang kita dapat, tapi ada komposisi otot, kelembapan, lemak subkutan. Lemak subkutan itu lemak yang terdapat di bawah kulit, bisa dicubit. Lalu ada visceral fat. Visceral fat itu lemak yang terdapat di antara organ tubuh. Lalu protein, kalori, massa tulang, BMI, berat normal, berat dengan lemak, ya kira-kira itu ada 13 informasi yang bisa kita dapatkan. Kira-kira informasi tadi yang kita bisa dapat dari body fat monitor tersebut. Ya, sebenarnya bukan suatu keharusan punya alat tersebut, dan aku pun baru setelah jalan 9 bulan fitness baru memiliki alat ini. Tapi bagi teman-teman yang misalnya punya dana lebih, ya apa salahnya kita berinvestasi buat hal yang baik. Berat lemak berdasarkan yang sudah diketahui melalui body fat monitor tadi sekitar 5 kilo. Maka diketahui berat badan murni dari Budi adalah 55 dikurang 5 sama dengan 50 kilo. Nah, jika Budi ingin menaikkan berat badan ke 60 kilo, maka yang harus dipertahankan itu, atau bahkan yang harus ditingkatkan itu adalah berat badan murni. Berat badan murni itu terdiri dari air atau cairan, tulang, otot, dan organ. Nah, ini yang harus ditingkatkan dan lemak yang harus turun. Kalau Budi ingin menaikkan berat badan yang baik dan benar. Nah, kalau Budi ingin menurunkan berat badan, katakanlah ingin menurunkan berat badan ke 50 kilo, maka yang harus turun adalah berat lemak. Berat badan murninya kalau bisa tetap, atau kalau bisa naik
Nah, kenapa kita harus mengetahui komposisi tubuh, persen lemak kita yang naik atau turun? Begitu juga dengan berat badan murni kita yang naik atau turun. Di samping dari segi visual atau yang terlihat, kalau komposisi tubuh kita, kadar lemak kita lebih sedikit, terlihat secara visual lebih baik. Namun di segi kesehatan juga, kadar lemak yang tinggi di tubuh merupakan sumber dari berbagai macam penyakit. Di samping itu juga kerja jantung menjadi lebih berat. Nah, itu teman-teman cara menaikkan dan menurunkan berat badan yang baik dan benar berdasarkan pengalamanku. Di samping itu juga kita penting untuk menghitung kebutuhan kalori harian kita. Jika teman-teman belum mengetahui bagaimana cara menghitung kalori harian, teman-teman bisa menonton videonya sebelumnya atau mengklik link yang ada di atas. Karena dengan menghitung kalori harian bisa menjadi salah satu cara kita untuk mencapai tujuan kita menaikkan atau menurunkan berat badan. Ya, jadi sekian teman-teman informasi yang bisa aku berikan seputar menaikkan dan menurunkan berat badan yang baik dan benar berdasarkan dengan pengalamanku yang pernah aku lewati. Jadi semoga dengan penjelasan ini teman-teman tidak melakukan kesalahan seperti yang aku lakukan sebelumnya. Sekian video dari aku, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan berikan like, comment, share, and subscribe. Aku ucapkan terima kasih.